Halo teman-teman fisika, kita lanjut lagi. Hari ini kita membahas soal-soal persiapan ujian sekolah ya teman-teman. Dan ini adalah part ke-6. Jadi sudah ada 5 pembahasan soal-soal persiapan ujian sekolah SMP ya teman-teman. Next, langsung ke soalnya teman-teman ya. Nomor 1, berikut ini adalah hasil pengukuran massa benda. Dari data yang diperoleh, hasil pengukuran tersebut adalah, ya teman-teman, objek ataupun benda yang diukur ini, dan timbangannya dikasih pemberat dan angka-angkanya ada di sebelah kanan ini. Nah, teman-teman silakan jumlahkan aja di sini. 1 kilogram dan di sini ada 200 gram. Selanjutnya ada 20 gram juga. Kita totalkan. 1 kilogram berarti 1,000. 200 gram itu berarti, yang ini ya 200 gram itu berarti 0,200. Dan 20 gram itu berarti 0,020. Kayak gini. Setelah ditambahkan dapatnya adalah 1,220. Dan jawabannya adalah yang B ya teman-teman, nomor 1. Berikut ini adalah proses perubahan wujud zat. Proses perubahan wujud melebur dan mengembun berturut-turut adalah melebur atau mencair. Itu adalah perubahan wujud dari zat padat menuju zat cair ya teman-teman ya. Dan panahnya yang dari padat ke cair adalah 6. Jadi opsi pertama adalah 6. Oh, nggak ada yang lainnya ya, hanya B aja. Dan kita cek dulu apakah benar 2 yang mengembun. Mengembun itu adalah dari zat gas menuju ke cair. Ya memang benar ya, 2 ya. Berarti jawabannya memang yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa adalah molekul senyawa itu terdiri dari paling tidak 2 zat ataupun 2 unsur yang berbeda paling tidak. Dan yang ada 2 unsur yang berbeda itu adalah opsi 2 atau dan ya, dan 4 ya, dan 2 dan 4 adalah D jawabannya. Oke, nomor 3 sudah, nomor 4 sekarang. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, proses pemisahan campuran tersebut menggunakan metode, ya teman-teman, yang mau dipisahkan itu adalah zat ini, kapur barus dan pasir. Nah, pemisahannya itu dipanaskan kayak gini. Dipanaskan di sini itu memang ini evaporasi penguapan, cuman zatnya ini bukan zat cair. Kalau evaporasi itu dari zat cair menjadi gas ya. Nah, di sini sudah dikasih tahu itu adalah kapur barus padat ya berarti, dan pasir padat. Berarti ini adalah perubahan dari zat padat yang nanti ada yang berubah menjadi gas juga, dan itu adalah proses sublimasi ya. Yang C ya jawabannya, yang nomor 4. Lanjut, nomor 5 teman-teman. Gambar berikut menunjukkan perkiraan bentuk bimetal setelah dipanaskan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini koefisien muai panjangnya itu yang paling besar itu adalah zat yang ada simbol semacam ini ya, simbolnya kotak-kotak kecil. Terus ini ada yang putih itu 18 ya, 0,00018 ini. Terus berikutnya yang agak gedean kotaknya itu yang 0,00017. Nah, selanjutnya kita cek dari bimetal ini, bimetal pasangan-pasangan ini, dia akan bengkok ke arah koefisien muai yang kecil ya teman-teman. Misalnya saya kasih nama aja biar agak jelas ya. Di sini A, ini B, ini C. Nah, yang satu itu adalah A sama B. Yang 2 itu adalah sama A sama B juga ya. Yang 3 itu adalah C dengan B. Terus yang 4 itu adalah C dengan A. Yang opsi 1 A sama B itu lebih kecil B-nya, koefisien muainya maksudnya ya teman-teman. Sehingga beloknya ke arah B harusnya, ini salah. Dan yang ini yang benar, karena opsi 1 sama 2 itu hanya kebalikan aja ya. Yang ini yang benar, yang oke ini. Berikutnya yang 3, C sama B. C sama B, ini C, ini B ya. Itu melengkungnya ke arah C harusnya teman-teman ya, karena C lebih kecil. Benarkah ke arah C? Oh enggak, melengkungnya ke arah B. Salah ya ini. Terus yang keempat harusnya benar, C sama A lebih kecil C ya.
lebih kecil yang C, berarti melengkungnya ke arah C. Oke, ini yang benar juga. Jadi yang benar adalah 2 dan 4. Oke, yang D ya jawabannya. Selanjutnya nomor 6 teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Posisi bulan yang mengakibatkan pasang air laut terbesar di bumi adalah, nah teman-teman, pasang air laut yang paling besar itu keadaan ketika bumi, bulan, dan matahari itu segaris. Sehingga gravitasi bulan yang menarik bumi ataupun yang menarik air laut di bumi itu dibantu juga dengan gravitasi dari matahari, sehingga akan memperoleh pasang air laut yang besar. Dan itu keadaannya adalah di posisi bulannya adalah 4 dan juga 2. 4 dan 2 itu opsinya adalah yang D ya teman-teman. Nomor 7. Batang besi sepanjang 100 meter digantung dengan tali di bagian tengahnya sebagai tuas seperti gambar. Jadi di sini itu 50 meter teman-teman, 50 meter cm maksudnya. Di sini juga cm, 50 cm ya. Selanjutnya, tuas menjadi seimbang dengan cara menggeser beban titik-titik. Kita lihat, bebannya ada 2, P sama Q. P sama dengan 20 cm menjauhi K, berarti ke sini 20 cm. Sehingga menjadi 20 ya sekarang. Sekarang panjangnya adalah 20. Yang opsi A ya, 20. Terus yang sebelah kanannya dan Q 10 cm mendekati L. Berarti sekarang di sini menjadi 30. Nah, kita cek. Cara ngeceknya adalah massa dikalikan panjangnya lengannya ya, lengannya 6 kali 20, sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Ini adalah 30 kali 2. Tidak sesuai ya, ini 60, ini 120. Tidak sesuai, opsi yang satu salah. Berikutnya opsi yang kedua, 15 cm menjauhi K, berarti ke sini 15, berarti menjadi 25 ya teman-teman. Terus yang L-nya 25 cm mendekati L, berarti menjadi 45 ya. Menjadi 45. Sehingga 25 kali 6, 25 kali 6 sama dengan 45 kali 2. Tidak sesuai juga ya, 90 dan di sini 160, tidak sesuai. Pilihan yang B salah. Selanjutnya, ini salah ya, ini salah, ini salah. Sekarang yang C, 25 cm menjauhi K. 25 cm menjauhi K. Berarti di sini menjadi 15 cm dan yang L 25 cm mendekati L. Berarti menjadi 45 ya. 45 kali 2 yang sebelah kirinya adalah 6 kali 15. Apakah sama? Ya, ini sama nih, 90 dan ini 90. Dan jawabannya adalah yang C. Sepertinya yang D salah harusnya ya. Kita cek aja lah. Yang D 5 cm menjauhi K, berarti menjadi 35 ya. Selanjutnya 20 cm mendekati L, jadi ini menjadi 40. 40 kali 2, terus sebelah kiri adalah 35 kali 6. 80 dan ini berapa nih, 70 kali, enggak sesuai, 210 nih, tidak sesuai. Oke, memang jawabannya yang C teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 8. Di antara molekul di bawah ini yang tergolong molekul senyawa, ya teman-teman, molekul senyawa itu terdiri dari dua unsur yang berbeda atau lebih. Di sini namanya molekul unsur, yang ini molekul unsur, ini molekul unsur, ini molekul unsur, dan yang molekul senyawa adalah CO2 ini ya jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Jika beban 300 Newton digeser 10 cm menjauh dari titik tumpu, berarti ini menjadi 50 ya teman-teman cm. Agar jungkat-jungkit tetap seimbang, yang harus dilakukan ini dikalikan seperti tadi, 50 kali 300 itu harus sama dengan yang sebelah sini. Kita cek. Menambah K dengan beban 20 Newton. Oh iya, kita belum hitung dulu ya K-nya itu berapa. Kita hitung awalnya 40 kali 300, yang ini maksudnya, itu harus sama dengan K kali 200. Bisa dicoret nolnya dan 2-nya juga bisa dicoret dengan 4. Berarti ini menjadi 2. Ketika sama dengan 20 kali 3 itu sama dengan 60 Newton. K-nya 60 Newton awalnya. Sekarang kita lihat opsi yang A. Menambah K dengan beban 20 Newton. Berarti jadinya 80 kali 200. Apakah sama? 80 kali 200 ya. Apakah sama? Ini adalah 1500. Di sini
adalah 1600, tidak sesuai ya. Yang opsi A bukan jawaban. Selanjutnya menggantikan dengan 120. 120 ya, berarti di sini 120 dikali 200. Tidak sesuai juga teman-teman ya, terlalu banyak. Selanjutnya yang C, menggeser K sejauh 50. Menjauhi dari titik tumpu, berarti menjadi 250. 250 kali K-nya tadi 60. Kita cek apakah benar. Ini 0 coret, 0 lagi coret, sehingga ini 15. 150 maksudnya. Ini 150. Nah, opsi yang benar adalah yang ini. Ya, kita cek yang D ya. Sebelah kanannya adalah 300 dikali dengan 50 ya. Kita mau ngecek. Sebelah kirinya menggeser K sejauh 60 cm menjauh dari titik tumpu. Berarti 260 kali K-nya 60. Tidak sesuai memang. Jadi ini memang bukan jawaban. Yang jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Sebuah ikan tampak pada dasar akuarium. Jika tinggi akuarium 1 meter, seperti halnya di gambar ya, ini 1 meter sudah ada. Terus tinggi ikan dari permukaan 40 cm, maksudnya dari dasar ini ya, ini udah ada 40 cm. Tentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan, ya di sini ini maksudnya ya. Di sini kedalamannya ikan yang kita pakai 1 meter itu sama dengan 100 cm, dan hanya di sini berarti 100 dikurangi 40 sama dengan 60 cm. Nah, 60 cm itu dirupakan dalam meter, itu 0,6 meter. Nah, tekanan hidrostatik itu kita bisa hitung dengan rumus Rho kali G kali H. Rho itu adalah massa jenis yang udah ada di sini 1000, gravitasi itu 10, dan H-nya adalah 0,6. Setelah dikalikan, ini dapatnya adalah 6000 Pascal. Ya, teman-teman. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah yang C. Oke, nomor 11 sekarang. Perhatikan gambar berikut. Jika Q ke W 120, mana Q ke W? Dari sini sampai W ya, sini ya berarti. Nah, ini berapa lambda nih? Ini ternyata adalah 1,5 gelombang. Ini sampai sini 1 gelombang, ini 1/4 sama 1/4 ditambahkan menjadi setengah. Jadi lambda sama dengan 120 dibagi 1,5 ya, karena Q ke W itu 1,5. Setelah kita bagi, ini dapatnya, atau diuraikan dulu ya biar teman-teman paham. 1,5 bisa diganti menjadi 3/2, dan lambda sama dengan 120 kali 2/3. 120 dibagi 3 itu 40 kali 2, dan lambda sama dengan 80 cm. Maka cepat rambat gelombang yang ditanyakan adalah cepat rambat atau V-nya ya teman-teman. Cepat rambat gelombang kita bisa cari dari rumus V sama dengan lambda per period. Nah, period belum dapat teman-teman. Period itu sama dengan waktu dibagi dengan jumlah getaran atau jumlah gelombang ya di sini ya. Nah, 4 detik itu adalah 2 gelombang teman-teman ya. Kita bisa cek di sini. Ini sampai sini 1 gelombang ya. Terus ini 1 gelombang. Jadi 4 detik di sini itu adalah 2 gelombang, sehingga periodenya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2 detik. Sehingga ini sama dengan 80 dibagi 2 dan sama dengan 40 cm per second per detik. Dan jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Jenis cacat mata dan kacamata apa yang dapat menolong penderita kacamata? Maksudnya ini sepertinya ini kena apa dan dibantu kacamata apa gitu ya. Ini agak ambigu ini memahami soalnya. Lanjut aja. Di sini kalau dia terfokuskan di depan retina di sini nih fokusnya, itu berarti orang ini terkena miopi ataupun rabun jauh teman-teman ya. Nah, ini retina. Kalau di depan retina itu adalah rabun jauh. Kalau di belakang retina di sini misalnya di sini titik silangnya, nah di belakang sini itu rabun dekat atau hipermetropi. Nah, di sini rabun jauh atau miopi. Jadi opsinya adalah A atau B. Terus lensa yang dipakai untuk menolong kalau rabun jauh itu adalah cekung ya teman-teman. Kalau rabun dekat atau hipermetropi itu cembung.
Jadi opsi yang benar adalah B. 13. 4 benda A, B, C, D. Benda B menarik C dan seterusnya. Jika B adalah sebatang kaca yang telah digosok dengan kain sutra, oke, kalau digosok dengan kain sutra, si kaca tersebut dia akan bermuatan positif. Jadi ini positif teman-teman, B ya, B positif. Maka jenis muatan listrik pada benda A, C, D, oke kita cek satu-satu dari uraian di atas. Benda B menarik C, berarti C-nya beda jenis dengan B, berarti minus. Benda C menolak benda A, berarti sama jenis, ini minus juga. Dan C menarik D, C menarik D berarti ini positif. Sehingga benda A, C, D itu adalah A-nya negatif, terus C-nya adalah negatif, oh ini, dan D-nya adalah positif. Ini ya, berarti opsi yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 14. Perhatikan ilustrasi berikut. Oke, kita lihat pertanyaannya dulu. Pernyataan yang benar adalah, oke kita cek ya sekarang teman-teman ya. 1. Batang kaca digosok dengan kain sutra, elektron akan berpindah dari kaca ke kain sutra. Ini benar teman-teman ya. Jadi kacanya akan menjadi positif dan kain sutranya akan menjadi negatif. Ini sesuai. Selanjutnya, nomor 2, batang kaca digosok dengan kain sutra, elektron akan berpindah dari kain sutra ke kaca. Nah, ini tidak sesuai. Nomor 3, batang plastik digosok dengan kain wol, elektron pindah dari batang wol ke plastik. Oke, nomor 3 itu adalah benar. Dan nomor 4, batang plastik digosok dengan kain wol, elektron pindah dari batang plastik ke wol. Ini kebalikannya dan tidak sesuai. Dan jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Adalah B ya teman-teman ya, nomor 14. Kita lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan data pada gambar, kuat arus listrik I adalah, ya teman-teman yang ditanyakan I-nya, arus listriknya berapa. Kita hitung dulu R total. Langkahnya cari R paralelnya dulu ini ya teman-teman ya. Kita hitung 1 per R paralel sama dengan, ini 6 ya teman-teman, jadi ini 1 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6 dan dibalik 2 per 6 itu 1 per R paralel, jadi R paralel sama dengan 6 per 2 dan sama dengan 3 ohm. Dan R totalnya itu sama dengan 4 yang ini ditambah dengan R paralel yang ini itu adalah 3, sudah kita hitung di atasnya persis, dan ditambah 1 dan sama dengan totalnya adalah 8 ohm R total. I-nya, arus listriknya kita bisa hitung dengan rumus tegangan per R-nya, R total ya. Dan ini berarti 12 dibagi 8 dan itu sama dengan 1,5 ampere. Jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman, nomor 15. Lanjut soal berikutnya. 16. Perhatikan gambar berikut. Daya listrik alat tertulis pada gambar. Oke, ini dayanya teman-teman. 330 watt. Alat dipakai selama 30 menit. Waktunya itu sama dengan 30 menit. Maka besar energi listrik yang digunakan adalah, yang ditanyakan adalah energi listrik teman-teman. Energi listrik bisa kita hitung dengan rumus daya kalikan waktu. Dan seperti kita lihat di jawabannya, pilihan jawabannya itu semuanya kWh. Sehingga waktunya ini harus dalam jam, dalam hour. 30 menit itu sama dengan setengah jam. Dan kita masukkan ke rumusnya. P-nya adalah 330 kalikan setengah. Setelah kita hitung dapatnya adalah 165 watt hour. Kita rubah ke dalam kWh berarti dibagi 1000. Berarti 0,165 kWh. Dan jawaban yang sesuai adalah yang D teman-teman. Lanjut soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Alat-alat yang bekerja dengan prinsip induksi magnet adalah, nah teman-teman, induksi elektromagnet itu sekitar magnet sama listrik ya. Perubahan dari magnet menjadi listrik ataupun listrik menjadi magnet. Kebalikan dua-duanya itu termasuk. Dan yang bekerja menggunakan prinsip induksi elektromagnet itu adalah generator AC. Oke. Terus di sini ada dinamo di sepeda yang zaman dulu nih ya teman-teman. Terus kita punya trafo atau transformator ini juga.
Terus di zaman sekarang itu setrika juga banyak sudah yang terbuat dari prinsip induksi elektromagnet. Tapi kalau untuk rice cooker yang sini itu masih nggak pakai induksi elektromagnet ya teman-teman, ini belum pakai. Dan yang ini mic juga enggak ya teman-teman. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah 1, 2, 4, dan 5. Lanjut soal berikutnya. 18. Perhatikan tabel berikut, silakan dilihat. Berikut adalah perubahan warna lakmus dalam 5 larutan. Berdasarkan tabel tersebut, larutan yang bersifat basa adalah, oke teman-teman, cirinya atau tandanya itu lakmus apapun ketika berubah menjadi merah itu berarti larutan asam, dan lakmus apapun ketika berubah menjadi biru itu adalah basa ya teman-teman. Nah kita lihat nih yang P, kertas lakmus biru menjadi merah, kertas lakmus merah tetap merah, berarti ini adalah asam, teman-teman. Selanjutnya kertas lakmus biru tetap biru, kertas lakmus merah menjadi biru, ini berarti basa. Selanjutnya yang R, kertas lakmus biru tetap biru, kertas lakmus merah tetap merah, ini berarti garam ya teman-teman ya, maksudnya dia pH-nya 7 jadi dia netral. Kita lanjut yang S, kertas lakmus biru tetap biru terus merah menjadi biru, ini basa. Kertas lakmus biru menjadi merah terus merah tetap merah, ini asam. Nah dari data ini sekarang kita jawab nih, larutan yang bersifat basa. Basa berarti yang Q sama S. Q sama S yang mana teman-teman? Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 18 D ya teman-teman ya. Lanjut nomor 19. Satuan besaran pokok di dalam sistem internasional adalah meter, kilogram, second. Nah sepertinya ini teman-teman ya. Meter kubik, nah enggak itu. Yang C meter, meter kubik enggak juga meter kubiknya. Mol, oke benar. Gram tidak sesuai. Dan memang jawabannya yang A ya. Kita lanjut nomor 20 teman-teman. Ampere adalah satuan SI dari besaran pokok kuat arus listrik. Teman-teman harus hafal nih ya besaran pokok. Kita lanjut soal berikutnya. Batang baja panjangnya 2 meter. Itu adalah L0 teman-teman. Dengan suhu 20 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu 80. Berarti delta T-nya itu sama dengan 80 kurangi 20 itu adalah 60 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang 0,000011 berarti alfanya itu adalah 0,123411. Berapakah panjang baja setelah dipanaskan? Oke, kita cari dulu delta L teman-teman. Delta L itu adalah L1 kali alfa, L0 ya, L0 kali alfa kali delta T. Masukkan nilainya. L0-nya adalah 2, alfanya itu adalah 0,123411 dan delta T-nya adalah 60. Kita bisa coret satu buah 0 dan ini juga sama dengan 0,00022 dikalikan 6. Setelah kita kalikan itu dapatnya adalah 0,00132, satuannya adalah cm. Oh salah, satuannya adalah meter. L1 atau panjang setelah dipanaskan itu berarti L0 ditambah delta L, dan secara hitungan ini berarti 2 ditambah 0,00132 dan itu berarti 2,00132, satuannya adalah meter. Dan jawabannya itu adalah yang D ya teman-teman ya, nomor 21 yang D. Kita lanjut soal nomor 22. Lakmus biru dalam larutan asam akan berwarna merah teman-teman ya. Jadi kertas lakmus apapun kalau masuk ke asam itu jadi merah, dan kertas lakmus apapun kalau masuk ke basa itu akan berubah menjadi biru. Oke, lanjut nomor 23. Suatu benda bermasa 0,07 kg. Ini masanya ya. Masanya ini dilempar ke atas dengan ketinggian maksimum 1,4 meter. Jika diketahui percepatan gravitasi 10 meter per second, maka besar energi potensial di ketinggian tersebut adalah, kita hitung teman-teman. Besarnya energi potensial itu sama dengan massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian, dan setelah kita masukkan nilainya ini berarti 0,001
0,75 kali 10 kali hanya adalah 1,4. Berarti ini berubah menjadi 0,75 kali 14, 1,4 maksudnya. Dan setelah dikalikan, ini hasilnya adalah 1,05, satuannya adalah joule. Oke, jawaban yang sesuai adalah yang A ya teman-teman, nomor 23. Kita lanjut nomor 24. Sebuah benda bergerak dengan energi kinetik 10 joule. Oke, ini EK-nya ya, 10 joule. Jika massa benda adalah 0,8, ini massanya, ini EK-nya, energi kinetiknya. Kecepatan benda tersebut bergerak adalah, nah yang tanyakan kecepatan. Ya, V sama dengan berapa ini? Nah, kita punya rumus asli dari energi kinetik, itu sama dengan setengah kali mass kalikan V kuadrat. Kita bisa rubah ini menjadi kayak gini. EK sama dengan mV kuadrat per 2. Selanjutnya untuk mencari V itu sama dengan 2EK per mass. Jadi V kuadrat sama dengan 2 kalikan energi kinetik dibagi dengan mass. Kita masukkan nilainya. 2 kali 10 per massnya adalah 0,8. Dan ini sama dengan 20 dibagi 0,8 atau bisa dikalikan 10 dibagi 8 ya berarti ya. Dan ini sama dengan 25. Itu adalah V kuadrat. V sama dengan akar dari 25 dan itu sama dengan 5 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, 24 nomor sudah kita kerjakan semuanya. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal fisika yang lainnya. Thank you.